Dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Lihat coba, mereka sedang berpuasa dan sedang beribadah. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa, semoga hari ini tidak ada seorang pun yang merasa kesepian, mengalami pengalaman lonely, meskipun dalam keramaian, dalam kebersamaan, tetapi terasing, tersingkir. Mereka-mereka ini seolah-olah tidak ada yang mau menemani. Mereka ini tidak ada yang mau menjadi sahabat mereka. Saudara-saudara, itu doa saya khusus untuk Anda. Maka saya berdoa selain buat orang-orang yang kesepian ini, saya juga berdoa buat Anda semua. Semoga satu tokoh yang akan saya bahas dalam video kali ini betul-betul menginspirasi, betul-betul menjiwai kita. Kita jadi tahu sebagai murid-murid Tuhan apa yang harus kita lakukan, terutama bagi mereka yang tersingkir, bagi mereka yang tidak punya teman, bagi mereka yang kesepian. Saudara-saudara, paling gak enakan kesepian, bukan? Ya Romo, makan misalnya sendirian, gak ada temennya, gak ada teman ngobrol, nangis sendirian, mau curhat juga bingung sama siapa, gak punya temen Romo. Apalagi kalau tokoh ini seringkali menjadi public enemy, musuh bersama, dikeluarin dalam sebuah grup WhatsApp misalnya, atau teman-temannya bikin WhatsApp grup baru tanpa dirinya. Bisa jadi saudara-saudara, momen-momen seperti ini bisa menjadi koreksi buat diri kita. Kenapa ya kok aku kesepian? Kenapa ya kok nggak ada orang yang betah duduk lama-lama sama aku? Kenapa ya setiap aku ngomong teman-temanku menjauh? Kenapa ya dalam pergaulan aku kok kayak sendirian? Apakah Anda mengalami hal yang seperti itu? Coba koreksi diri kita. Koreksi betul-betul apakah ada kata-kata, sikap, perlakuan kita yang mungkin harus kita perbaiki. Sementara untuk orang-orang lain yang mungkin sedang asik, wah banyak temennya, rame kalau ada dia, banyak yang mendekati. Mudah-mudahan tokoh yang muncul dalam kisah para rasul ini menjadi kekuatan buat kita untuk merangkul mereka-mereka yang kesepian. Memang sih saudara, kalau orang lagi banyak duit, kalau orang lagi populer, kalau orang lagi namanya harum, kalau orang lagi berprestasi, masih gagah perkasa, masih bisa dimanfaatkan, banyak yang nempel. Tetapi ketika semua itu sudah terlepas dari dirinya, satu persatu teman-teman menjauh. Betul, dalam kesusahan kita minta tolong orang lain, gak ada yang mau mendekat. Hal itulah yang terjadi dalam diri Paulus ternyata saudara-saudara. Bagaimana Paulus dalam karya-karyanya, meskipun banyak orang mengikuti Paulus, percaya pada Yesus Kristus, tapi seringkali Paulus juga dipenjara, Paulus juga dimusuhi, Paulus juga ditolak. Paulus kadang-kadang juga merasa nggak ada yang mengerti apa yang sedang dia alami, apa pergulatannya. Untung ada satu orang yang bernama Barnabas yang diperingati oleh gereja hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, Barnabas, apakah Anda tahu namanya adalah Yusuf atau Yosef? Dia adalah disebut sebagai anak penghiburan. Paulus menyebut dia sebagai anak penghiburan karena betul-betul kehadiran Barnabas dalam kehidupan Paulus sangatlah berarti. Bisa memaknai semua kesepian, semua kesendirian, semua kesedihan Paulus, sehingga dia menyebut Barnabas sebagai anak penghiburan. Kemudian dikatakan Barnabas ini dari suku Lewi. Dia berasal dari Siprus. Nah,
Mari kita dengar saudara-saudara, kisah Barnabas muncul pertama kali dalam Kisah Para Rasul bab 11, di mana dia diceritakan menjadi teman seperjalanan Paulus. Dikatakan pada perkembangan awal umat beriman di Antioquia. Waduh, kemarin di Korintus, hari ini di Antioquia. Itu rute perjalanan Romo Yosef bulan depan, bayangin coba. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Itu sebuah prestasi yang luar biasa, meskipun tidak bisa dianggap sebagai prestasi atau pencapaian. Tetapi faktanya, karena pewartaan Paulus, banyak orang percaya pada Tuhan. Banyak orang di Antioquia mengalami pertobatan yang luar biasa. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Ingat saudara-saudara, Yerusalem sebagai pusat kekristenan awal. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bukan kemauan pribadi dari Barnabas, tapi dia dalam konteks diutus oleh jemaat, oleh gereja. Seperti itulah setiap imam, biarawan-biarawati, dan juga umat beriman ketika mendapat tugas-tugas. Kalau saya tuh bisa belajar kitab suci S1, S2, S3 bukan kemauan saya, tapi dalam rangka perutusan. Maka ketika perutusan tugas itu menjadi berat sedemikian rupa, saya sadar saya sedang diutus oleh gereja, oleh umat Allah melalui Bapak Uskup waktu itu. Saya sadar ketika itu waktu saya diberi tugas untuk belajar kitab suci, Bapak Uskup Julius Kardinal waktu itu tahun 2008 mengatakan, Romo Yosef, tugas ini berat, sangat berat, dan akan sangat panjang serta melelahkan. Romo harus belajar di sekolah yang namanya Biblikum di Roma untuk level S2. Harus belajar bahasa ini dan itu, harus memenuhi persyaratan ini dan itu, dan Romo harus lulus. Kalau nggak lulus di tempat itu, Romo nggak bisa pindah ke fakultas lain, nggak bisa pindah sekolah lain, mau nggak mau Romo harus pulang. Jujur saudara-saudara, sebagai imam muda waktu itu, belum pernah keluar negeri, tiba-tiba diutus untuk belajar. Waduh, saya juga insecure, saya juga langsung ciut. Begitu mendengar kata Biblikum, waduh, orang-orang di situ jenius-jenius semua, harus bisa belajar bahasa Yunani, Ibrani, Arab, Itali, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol. Waduh, saya mah siapa? Saya mah bukan apa-apa. Tapi ini dia. Ada gerak Roh Kudus waktu itu, saya bawa dalam doa. Lalu saya sampai pada sebuah keyakinan, kalau Bapak Uskup percaya saya bisa, orang yang mengutus saya percaya saya bisa dan mampu, doakan saya Bapak Uskup, saya akan menjalaninya. Seperti itulah perutusan dijalani. Meskipun enggak selamanya menyenangkan, memang kota Roma itu paling bagus di 3 minggu pertama sih. Kalau 3 minggu pertama tuh wah semuanya bagus, makan pizza masih di restoran, makan spaghetti wah masih enak. Tapi begitu udah masuk asrama, udah dunianya itu perpustakaan, kuliah, PR, latihan, ujian, kota Roma udah gak ada bagus-bagusnya. Tapi harus disadari itu adalah bagian dari perutusan. Kadang-kadang menyulitkan, kadang-kadang bikin kita kesepian, kadang-kadang membuat kita gak bahagia, gak seneng lebih tepatnya. Tapi sadarlah, biarlah aku boleh berjuang untuk menyelesaikan tugas perutusanku. Saya waktu itu kuliah 4 tahun. Memang kalau mikir 4 tahun itu, waduh Romo, nanti gimana? Ya udah, jalanin aja. Hari demi hari difokusin. Syukur-syukur hari ini boleh lewat, besok boleh lewat, besok lagi boleh lewat lagi. Ternyata tiba-tiba udah ujian. Semester pertama lewat, terus lewat lagi semester 2 lewat, 3, 4, terus nanti ada ujian-ujian akhir. Bikin tesis ternyata lewat juga. Jadi
Trik dari saya adalah dalam menjalani perutusan, jalanin aja, fokus satu-satu, nggak usah mikirin ke depan yang menakutkan, jalanin fokus hari ini. Seringkali tugas-tugas kita di gereja, kita menjadi ciut karena waduh ribut, waduh sulit, waduh susah. Kita lupa berjuang hari ini. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Diutus yang pertama, lalu melihat kasih karunia Allah dalam diri jemaat-jemaat di Antiokhia maupun dalam dirinya. Ini penting, titik sangat penting. Kalau kita diutus, saudara-saudara, apapun tugas perutusan kita, gak usah yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil juga, lihatlah ada kasih karunia Allah. Biarlah diri kita melek untuk melihat kasih karunia itu, karena itu selalu hadir dalam diri kita. Jangan tutup mata kita, jangan tutup mata hati kita, perasaan dan pikiran kita dengan beban-beban pekerjaan. Lihatlah ada kasih karunia Allah di dalamnya. Itulah yang membuat Barnabas bersukacita. Sukacita adalah obor, adalah bensin untuk sebuah pelayanan. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, Barnabas mengajarkan jemaat di Antiokhia untuk setia. Saya yakin ini bukan teori, bukan ilmu yang dipelajari Barnabas dari buku-buku atau dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Kualitas dirinya yang memiliki kesetiaan. Dia setia menjalani tugasnya sebagai teman seperjalanan Paulus kok luar biasa. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan beriman. Nah loh, udah berapa nih? Udah 6 ciri-ciri dari Barnabas ini. Tadi apa? Orang baik, dia penuh dengan Roh Kudus, dan dia orang beriman. Dia betul-betul membawa sejumlah besar orang kepada Tuhan. Jadi udah 6 nih. Bagaimana kita lihat nanti? Jangan-jangan ada 7. Mari kita baca lagi. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, Paulus membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini cikal bakal sebutan kita disebut sebagai orang-orang Kristen karena kesaksian Saulus dan Barnabas, karena pertumbuhan jemaat di Antiokhia yang luar biasa, yang membuat mereka setia, penuh dengan Roh Kudus, menjadi orang beriman, menjadi pribadi yang sadar akan perutusannya, bisa melihat karunia Allah dan bersukacita. Wow. Orang langsung menyebut mereka Kristen, orang-orang percaya pada Yesus Kristus. Bukan sebagai kelompok eksklusif, bukan sebagai kelompok yang asik sendiri, bukan sebagai kelompok yang suka tawuran, bukan sebagai kelompok yang suka kekerasan, tapi sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Membuat orang-orang di luar mereka menyebut mereka sebagai Kristen. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata salah satu keunggulan dari Barnabas adalah dia hidup dalam sebuah kolegialitas. Dia bisa berteman, dia bisa bersahabat, dia bisa berkawan karib dengan Simeon, dengan Lukius, dengan Menahem, dan juga Saulus. Itu sih luar biasanya ciri-ciri orang seperti Barnabas. Pribadi yang setia, orang baik. Betul-betul ini Barnabas orang baik, anak penghiburan. Dikatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Lihat coba, mereka sedang berpuasa dan sedang beribadah.
berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan Saulus dan Barnabas pergi. Saudara-saudaraku yang terkasih, balik lagi kepada sebuah perutusan baru. Itulah siklus kehidupan saudara-saudara. Menyadari diri sebagai utusan Allah yang diutus melalui jemaat, romo-romo, atau orang-orang di lingkungan, menjadikan Anda ketua lingkungan, menjadikan Anda bendahara dewan paroki, menjadikan Anda prodiakon, menjadikan Anda fasilitator. Semua itu diutus. Kemudian dari perutusan itu membawa kita menjadi bisa melihat kasih karunia Allah dan bisa bersukacita. Lalu juga bisa berjuang menjadi orang baik. Lalu juga penuh dengan Roh Kudus, menjadi pribadi yang semakin beriman, dan juga bisa menjadi pribadi yang bisa bersaudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga dengan renungan hari ini kita tergeraklah. Romo, saya mau Romo jadi Barnabas, bisa menjadi rekan seperjalanan, bisa menemani orang-orang sakit, orang-orang susah, orang-orang yang lagi pusing di PHK, orang-orang yang lagi bergulat dengan ekonominya, dengan kehidupan keluarganya. Biasanya nggak punya temen, biasanya kesepian, biasanya sendiri, lonely. Meskipun di pasar gitu ya, lihat orang hahaha, makan di restoran, orang sana bisa ngobrol, orang sana bisa cekakak-cekekek, tapi dia kesepian. Karena apa? Karena dia nggak punya medan, magnet untuk menarik orang-orang untuk menempel padanya. Ya gimana nggak punya duit, nama baiknya udah hancur, nggak ada yang bisa dibanggakan, nggak bisa traktir temen, nggak bisa ajak teman-teman happy karena sibuk dengan sakit penyakit, urusan rumah sakit. Siapa yang mau menemani mereka ini? Semoga saudara-saudara, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Ini dia. Jangan kita merasa hitung-hitungan ketika cari-cari temen. Dia menguntungkan apa enggak? Kalau enggak menguntungkan udah say goodbye. Dia bisa kasih saya apa? Kalau enggak bisa kasih saya apa-apa, say goodbye. Dia bisa naikin derajat saya enggak? Dia bisa naikin saya enggak status saya, pergaulan saya di mata teman-teman yang lain? Kalau enggak, say goodbye. Banyak dunia cara mainnya seperti itu. Saudara-saudaraku terkasih, semua rahmat, waktu, tenaga, kemampuan, rezeki kita terima dengan cuma-cuma. Kini saatnya, saudara-saudara, berilah dengan cuma-cuma. Artinya jangan pilih-pilih kepada siapa nih aku harus berteman, kepada siapa aku harus bergaul. Coba rangkul mereka yang kesepian. Bisa jadi itu orang tua Anda, bisa jadi itu anak-anak Anda, bisa jadi itu sahabat-sahabat Anda, orang-orang terdekat Anda. Para pelayan-pelayan di gereja, bisa jadi mereka hidup di kota besar, metropolitan, hidup di tengah dunia yang gemerlap ini, tetapi ternyata kesepian. Romo, jangan-jangan pasanganku, istriku di rumah kesepian ya Romo. Ya iyalah, suaminya jarang pulang, suaminya jarang nanya, suaminya jarang kasih perhatian, suaminya cuek bebek. Romo, jangan-jangan suami saya kesepian ya Romo. Ya iyalah, istrinya ngomel terus, nggak pernah dipahami hatinya, pikirannya, dan perasaannya. Romo, jangan-jangan orang tua saya kesepian ya Romo. Ya iyalah, jangan-jangan anak-anak saya kesepian juga ya Romo. Bisa jadilah, karena disuruh belajar, kuliah, disuruh mewujudkan cita-cita orang tuanya tanpa didengar dia mau apa. Hati-hati saudara, jangan-jangan orang-orang kesepian itu ada di sekitar kita. Maka beranilah menjadi Barnabas, orang baik, penuh dengan Roh Kudus, orang beriman, sadar akan dirinya diutus, bisa melihat kasih karunia Allah, bisa bersukacita, dan bisa bersaudara. 7, bayangin saudara-saudara, 3 atau 4 lah ada dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bye-bye.